Segmen Opinion. Mitra bisnis Menparekraf Sandiaga Uno mengusulkan setiap hari kejepit jadikan hari libur nasional. Hal itu dilakukan untuk mendongkrak minat bepergian wisatawan lokal yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian. Apa komentar Anda mengenai usulan hari kejepit jadi libur nasional untuk meningkatkan pariwisata lokal ini? 633-9160. Saya setuju dengan adanya hari kejepit untuk ada libur. Kan kita sudah santai. Malah saya usulkan kalau bisa hari Sabtu dibikin libur juga. Jadi kan kerja cukup 5 hari efektif gitu. Terima kasih. Jadi mungkin ini kalau sebagai ukurannya Pak Uno atau PNS atau apa itu boleh, itu cocok. Mereka akan senang-senang aja karena posisinya liburnya jadi banyak, bisa liburan. Tapi bagi yang kerjanya memang ngitungnya bis apa, ya tetap aja mereka libur tapi nggak punya duit. Terus jadi pengusaha terus jadi banyak liburnya juga. Dapat juga kita jadi ngitung lembur. Nah, ini harus spesifik, ini untuk siapa, libur naik segala macam. Katanya kan juga lumayan. Menurut saya sih nggak efektif tuh di Indonesia, itu belum cocok. Karena apa ya, kompetensi kinerja kita juga relatif sih masih di bawah negara lain. Jadi dengan waktu yang panjang aja masih nggak efektif, apalagi yang dipotong-potong kan jadi berat. Nanti kitanya juga ongkosnya jadi banyak. Kalau hari kejepit harus ngelemburin, harus ongkos lagi, padahal harusnya hari kerja. Nah sebenarnya untuk wisata itu sebenarnya dengan metode itu metode gampang. Udahlah liburin biar naik. Kan nggak begitu caranya. Kalau harusnya lebih smart dong dengan cara-cara apa, insentif atau apa segala macam itu supaya orang mau liburan, mau spend money, kan intinya begitu. Cari yang lebih kreatif lah. Kan menteri apa ya, pariwisata dan kreatif ya. Gitu sih. Ya, saya pikir kalau buat surat ini sih, kalau pengusaha sih pasti nggak setuju. Udah pasti. Yang namanya bos-bos pasti nggak suka lah kebanyakan libur. Yang namanya karyawan itu pasti suka. Nah, jadi saya rasa mungkin jalan tengah adalah ya dibuat aja itu sebagai suatu cuti bersama. Jadi potong cuti, tapi diharuskan cuti bersama itu. Karena kalau cuti bersama dalam tanda kutip, perusahaan swasta kadang boleh ikut, kadang boleh enggak gitu. Jadi dibikin wajib aja cuti bersama, potong cuti, karyawan juga oke, bos juga nggak terlalu istilahnya nggak terlalu rugi lah gitu istilahnya. Oke, thank you. Indonesia itu salah satu negara yang sudah kebanyakan hari libur. Jadi libur nasional secara resmi itu sudah termasuk yang paling banyak di dunia. Jadi kalau hari kejepit juga diliburkan, sebenarnya akan mendiskon atau mereduksi tingkat daya saing kita, terutama dalam hal produktivitas. Jadi sebenarnya ini sih yang suka karyawan, tetapi kalau ngomongin perekonomian sebenarnya nggak seperti yang dikatakan Pak Sandi juga. Jadi overall sebenarnya ketika orang ingin bepergian, berwisata, itu sebenarnya faktornya bukan karena hari libur, faktornya ya karena ada duit atau tidak. Jadi kalau mau libur tiap hari kejepit gitu banyak hari libur, tetapi kalau nggak punya uang ya nggak akan jalan-jalan gitu. Jadi sebenarnya paling penting adalah bagaimana kita mendorong produktivitas setiap orang, dan kemudian setiap orang menjadi punya penghasilan yang bagus, dan kemudian dia punya saving, dan kemudian ujungnya adalah dia akan bepergian. Itu otomatis ketika orang punya uang pasti ingin jalan-jalan. Saya sih kurang terlalu setuju dengan konsep ini. Terima kasih. Bisa saja diliburkan. Tapi mungkin di minggu sebelumnya atau sesudahnya itu pada hari Sabtu atau Minggu itu diwajibkan untuk masuk. Jadi sebenarnya ya solusinya seperti itu sih. Iya, ini kalau kata anak-anak sekarang healing ya. Iya, cuma kan zamannya sekarang mau healing terus. Tapi bokeh, udah kerja keras, pulang healing, bokeh, habis duitnya, kerja lagi. Jadi ya sebetulnya sih masalahnya ya mau bantu supaya ada pemerataan. Cuma ya ini pemerintah yang aneh lah. Kalau mau bikin pariwisatanya baik ya, jalanannya ke tempat tujuan destinasi wisata,
nggak rapi, kotor, jalannya juga kecil, lewat perkampungan. Padahal tempat wisatanya bagus. Kayak gitunya nggak diperbaiki dulu sih. Sekarang yang penting hari kejepit dulu. Nah, orang suruh healing, tapi masih pada bokeh habis pandemi. Gimana mau suruh terus-terusan orang ini? Nggak pede nih menterinya menggait wisatawan dari luar negeri. Itu aja sih. Ya sebenarnya sih nggak aneh lah kalau kayak ide-ide dari Pak Uno ya seperti itu kayak nggak usah setelah Menteri Pak Uno dia bisa keluarin solusi begitu ya kan. Dulu salam oke ocet aja juga mana ya kan, sambil jalan gitu loh. Ya itu usul aja sih, kalau perlu sih jangan cuma kejepit. Nggak kejepit pun dibikin libur aja ya kan, jadi ini rame tuh libur terus menerus ya kan, konsumtif ya kan, utang pakai kredit, kartu kredit gesek, pinjam ke kredivo, yang penting kan ekonomi jalan. Itu aja mikirnya. Di Indonesia ini liburnya udah salah satu paling banyak di dunia. Kalau udah lebaran minta ampun. Jadi udah lebaran tuh pemerintah nentuin libur hari minus sekian sampai plus sekian gak berlaku. Ya belum lagi ngaburnya seminggu minimum, ada yang 2 minggu katanya sampai lebaran ketupat. Ini menteri mesti otaknya dijalani dipakai. Dia kan orang pintar seharusnya ya dijadiin menteri oleh Presiden Jokowi ya. Harusnya mikirnya itu untuk produktivitas. Ya bukan mikirin sepihak untuk santai-santai libur-libur, boleh mengembangkan ekonomi. Cuman itu bukan cuma satu-satunya sarana. Ya, jadi jangan dipikir libur mulu. Kalau nggak liburnya hari Rabu, Pak, bablasnya dari Senin sampai Jumat Sabtu libur semua gitu loh. Yang bener aja gitu loh. Tapi otaknya nggak jalan ya, makasih ya. Itu namanya usulan sih, boleh aja namanya usulan. Dan usulan itu sangat menggembirakan buat para karyawan atau pegawai yang malas banyak. Tapi kalau untuk yang karyawan yang mengerjakan kerja banyak mungkin kurang tepat. Di samping itu pengusaha juga belum setuju gitu loh. Jadi kalau memang mau itu aturan itu pertemukan pengusaha, pertemukan pegawai. Rasa gitu. Terima kasih. Ya, dalam hal ini menurut saya Pak Menteri hanya mempermudah bidang pekerjaan Pak Menteri sendiri. Ya, jadi bukan melihat kepentingan secara nasional. Sebelumnya saya dengar bapak-bapak semua sudah banyak memberi masukan bahwa produktivitas Indonesia sangat rendah. Malah dikasih libur lagi, ya yang rugi adalah para produsen manufaktur, rugi besar. Kalau menurut saya yang lebih baik adalah ini menjadi proyek negara bahwa produksivitas Indonesia dinaikkan karena tidak sebanding dengan UMK Indonesia, UMR yang sekarang ini saya dengar sudah melewati Vietnam. Padahal beberapa tahun yang lalu Indonesia masih lebih rendah, tapi sekarang Indonesia mulai melewati Vietnam. Dan pada saat produksivitas Indonesia sudah tinggi, artinya gaji yang diterima per jam sudah sesuai dengan target manufaktur, output per jamnya sudah sesuai dengan gaji per jam. Nah, pada saat itu boleh kita pikirkan hal-hal lain seperti libur kejepit dan lain-lain. Terima kasih. Wah, kalau Harpitnas dijadiin ini ajang untuk UMKM, kayak si Mas Sandiaga mesti pikir-pikir lagi deh. Masa liburan Harpitnas suruh untung perekonomian, maksudnya pikirin masyarakat dong. Ini kan kalau pergi terus kan lama-lama duit bisa jebol, bisa kantong dompet kan bolong jadinya gitu. Jadi ya mesti dievaluasi lagi, dipikir dulu sama Mas Sandi. Peraturannya jangan langsung secepat kilat gitu aja diterapkan ya. Kalau dia mau mengembangkan wisata itu bukan cara begitu. Dia bikinlah kota Anda itu kota yang nyaman, sehingga orang-orang kaya itu kalau hidup di kota Anda itu nyaman, aman, makanannya enak, atau dengan cara itu jual apartemen, tapi pajaknya untuk orang asing pokoknya 30%, orang lokal 5%. Nanti kalau orang luar udah punya apartemen di sini kan nongkrongnya itu di kita, di tempat kita. Karena dia punya di sini kan. Kalau orang kaya udah pada nongkrong kan pada jajan.
pada makan. Orang kaya nongkrong kan dia nggak buru-buru pulang, akan lama tinggal di sini. Jadi ya banyak cara itu untuk meningkatkan pariwisata, itu banyak cara gitu. Jangan cari cara yang gampang-gampang gitu. Yang banyak itu masih banyak cara-cara lah. Makasih. Kalau menurut saya gini Pak ya, Singapura juga nggak kayak di Indonesia paling banyak loh. Kedua terbesar paling lama liburnya di dunia ya. Jadi jangan ditambah-tambah lagi deh. Jadi kapan Indonesia bisa maju ke India atau apa ya? Karena produktivitas di Indonesia rendah. Udah gitu ya, kalau misalnya katanya wisata, kalau mau Singapura nggak banyak juga liburnya, tapi wisatanya bagus. Bikin wisata kesehatan aja kayak di Singapura itu kan bisa. Udah gitu yang kedua, kalau mau ekonomi, kalau menurut saya sektor bukan hanya pariwisata aja, kalau mau Indonesia maju ekonominya, masih ada infrastruktur, pembangunan properti, jalan layang, jalan tol, itu lebih banyak tuh. Efek ekonominya lebih bagus daripada cuma wisata doang. Itu aja, terima kasih. Saya setuju sekali, kalau bisa hari Sabtu kita bikin libur nasional. 5 hari kerja cukup, 2 hari kita libur Pak. Tapi 5 harinya kita efektifin kerjanya Pak, gitu. Kalau pegawai swasta itu kan kalau banyak liburnya dipotong gaji ya, kasih sebenarnya ya. Kalau sampai Pak Jokowi ikutin apa yang si Pak Sandiaga itu ngomong. Kalau pegawai negeri sih nggak pengaruh dah. Kalau Pak Sandiaga sih uangnya banyak, mau libur setahun juga nggak apa-apa. Kalau buat beliau ya, saya hanya bilang kalau negara itu mau maju, tingkatkan pendapatan masyarakatnya dulu. Kalau orang udah banyak duit, nggak usah hari apa dia bisa libur kok, nggak usah dibikin hari libur nasional. Itu aja, terima kasih. Sandiaga Uno mungkin kita nggak setuju ya. Kenapa? Kelihatannya sih baik, tapi itu kan dalam bidang pariwisata aja. Mungkin Pak Uno lupa bahwa di Indonesia itu kan tidak industri pariwisata aja, ada banyak industri yang lain yang mungkin kalau hubungan dengan kebijakan Harpetnas itu diliburkan akan merugikan beberapa industri yang lain di Indonesia. Yang kedua adalah kelihatannya baik tapi merusak mental warga negaranya. Semakin lama tambah semakin malas bekerja akhirnya. Nah ini kan berlawanan dengan yang visi dari presidennya. Pak Presiden aja ngomong kerja. Nah ini menterinya ngomong libur. Begitu aja. Nih Pak Sandiaga sebenarnya memang kayak dari orang tuanya sih. Dia nggak meri dari awal. Jadi ilmu dagangnya nggak ada kalau menurut saya. Masa suruh udah situasi ekonominya belum ini suruh libur. Nggak bener. Kalau kita lihat Tiongkok dari Beijing sampai Shenzhen itu hari Sabtu masih kerja Bu. Kita Sabtu udah libur gitu loh. Kalau yang benar kalau mau terapin ilmu dagang menurut saya Pak Sandiaga kasih diskon di hari kejepit. Tempat-tempat pariwisata yang unggulan itu kasih diskon untuk pelajar, untuk keluarga satu keluarga paket gitu loh mainnya. Nah itu ilmu dagang gitu loh. Jangan main libur-libur aja gitu loh. Kita nih lagi kerja keras gitu loh. Boro-boro suruh libur kejepit gitu. Lihat dong negara lain katanya udah ngelihat udah berkeliling dunia gitu loh. Terus kalau nggak ada ilmu dagangnya sih ya makasih. Ya, Indonesia sudah terkenal dengan banyaknya libur ya, karena dengan keberagaman agama juga. Saya rasa ini jadi di negara Southeast Asia yang paling banyak libur. Dan juga negara kita terendah untuk produktivitas dibanding negara-negara lain. Nah memang apa yang dilakukan Pak Menteri memang bagus untuk sektor pariwisata, tapi bagaimana dengan sektor-sektor lain seperti manufaktur dengan juga sudah banyaknya libur yang ada. Terima kasih. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno tepat sekali, supaya semua hari kejepit itu jadi hari libur. Dengan demikian lintas sektoral industri itu akan meningkat, bukan hanya pariwisata dalam pengertian tujuan wisata kayak waduk, sungai, danau, arung jeram, tetapi sentra-sentra kuliner ramai dikunjungi karena ada orang yang datang. Kemudian bagian daripada ekonomi kreatif misalnya seperti pertunjukan olahraga, pertunjukan seni di auditorium, begitu juga dengan bioskop itu bisa. Karena kalau tidak, walaupun masyarakat ada uang tetapi tidak punya waktu untuk untuk berkunjung kepada tempat-tempat wisata itu, akhirnya ekonominya jadi kurang berputar. Jadi memang sudah semestinya
untuk setiap hari kejepit itu diliburkan, karena kalau kita melihat negara-negara Skandinavia ya, di Eropa utara sana itu juga kualitas hidup rakyatnya meningkat karena jam kerjanya yang berkurang dan waktu yang cukup untuk memberikan industri lain, dalam hal ini ekonomi kreatifnya berkembang. Terima kasih Pak Sandiaga Uno. Usulnya Pak Sandiaga itu sudah cocok untuk negara maju. Sedangkan kita masih butuh produktivitas. Saat ini aja gajinya masih kurang. Kalau mau bayar libur, dari mana uangnya? Tolong dipikirin lagi Pak, tidak cocok untuk negara kita. Untuk negara maju baru cocok. Terima kasih. Saya sendiri kan juga pengusaha manufakturi. Kita bisa mensiasati supaya dua-duanya dapat. Jadi, kalau untuk hari kejepit, kita pilih-pilih sendiri. Bagi yang mau bekerja, itu misalnya Jumat merah, ya dah, Sabtunya tidak, Minggu kan libur, ya kita majuin. Jadi Sabtu Minggu libur, Jumatnya kerja. Biasanya misalnya yang Sabtu kerja ya, atau misalnya gini, Jumatnya merah, Kamisnya merah, Rabunya merah, Kamisnya enggak, Jumatnya merah. Ya kita geser aja. Jadi Rabunya kerja, Kamis Jumatnya libur. Jadi ini sesuai dengan kesepakatan kita dengan buru-buru kita. Kalau bagi yang untuk di office ya silakan aja kalau mau diliburkan. Karena buruh nggak semuanya pengen libur, karena mereka juga pengen cari uang gitu loh. Jadi nggak ada satu sistem yang baku. Makasih ya. Saya pribadi lihat pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan Indonesia dibanding juga disertai dengan sifat-sifat negara kita itu yang baru mau bergerak ya maju, itu sebaiknya malah jam kerjanya itu sebaiknya lebih sedikit. Jadi supaya semua semangatnya itu adalah satu, semangat sekolah, semangat menuntut ilmu, semangat bekerja. Jadi demi Indonesia 100 tahun lagi yang lebih baik. Jadi misalnya negara-negara lain malah jam-jam sekolah anak-anak itu lebih banyak di sekolahnya. Memang jam nggak ada, semua sekolah disiapin fasilitas olahraganya, istirahatnya yang cukup, makanan yang sehat, kantin-kantinnya. Nah, kalau untuk pekerja, hari kejepit nasional itu tinggal digeser oleh perusahaan berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau ketentuan diliburkan nasional, itu Indonesia sudah cukup banyak tanggal merahnya, Bu. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi yang lompatan jauh, yang mau melompat berkali-kali lipat untuk menjadi negara maju, justru energi yang dibutuhkan itu dari buruh, dari pekerja, dari ASN, dari pemerintah, semuanya itu malah petani, nelayan, semuanya itu sepakat, semua malah harus menambah jam kerjanya. Menurut saya seperti itu, tentu difasilitasi oleh pemerintah agar mau take off-nya itu energinya butuh kuat sekali antara sumber daya manusia, sumber daya alam, sistemnya sama dukungan pemerintahnya dari pusat sampai daerah. Ya, bagus, itu usulan yang sangat bagus. Ngajari rakyat Indonesia biar tambah males. Yang udah males tambah males. Bagus sekali kalau bisa yang nggak kejepit pun tambah lagi 1 hari. Sangat bagus itu. Ngajari orang happy terus, nggak usah kerja. Itu usulan yang sangat bagus. Wah, itu nggak bisa pakai tuh. Sandinya sudah kuno, nggak bisa pakai sandinya. Udah kuno. Terima kasih. Usulan itu mungkin bagus, tapi kalau bisa hari Minggunya juga digeser. Jadi seminggu kerjanya sesuai hari seperti biasanya. Cuman hari Minggunya ditukar masuk kalau hari kejepit. Terima kasih. Saya sarankan sih tidak digeser hari liburnya atau hari kejepit, tapi lebih baik sarana prasarana di tempat wisata itu diperbaiki. Karena contoh saja misalnya kita pergi ke tempat wisata, toiletnya jorok, jalannya rusak. Jadi orang mau pergi ke wisata sana juga males gitu. Terima kasih. Usulan dari Sandiaga Uno itu memang cukup bagus, tapi dia tidak pernah langsung melihat pendukung objek wisata itu apakah sudah siap. Kalau belum siap, yang saya kira itu yang perlu
perlu difokuskan dan ditindaklanjutin, itu diberesin dulu. Kalau itu belum beres, ya buru-buru mau diliburkan. Itu usulan komentar saya. Saya kira ya Sandiaga Uno harus bercermin dulu gitu loh. Ya, saya kira Pak Sandiaga Uno harus cek dulu sama Menteri Keuangan. Kalau liburnya semakin banyak, kira-kira ekonominya makin jalan atau makin terpuruk begitu. Karena sektor manufacturing butuh hari kerja. Kalau liburnya ditambahin, manufacturingnya nggak ada, nanti kapasitas ekspornya atau lokalnya nggak tercapai, outputnya berkurang, ekonomi berkurang. Beban bertambah, karena apa? Harus nambahin lembur, karena diliburin terus, ya kan? Nah, terus akibatnya gimana? Harga nanti naik, inflasi naik. Nah, itu harus dipikirkan lah, ya. Kalau nggak salah tahun lalu kan Presiden bilang tahun ini gelap ya. Tapi menterinya bilang, ayo ya yang wisatawan lokal berwisata gitu ya. Jadi ini suka aneh nih. Presiden slogannya kerja-kerja, menteri slogannya libur. Emang aneh. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.